Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Era. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iren. Ya, jadi gimana nih? Apa kabarnya pada kesempatan ini? Alhamdulillah sehat, Bu Iren. Iya, jadi tadi saya dapat pesan ya, Bu Era mau ada satu hal yang ingin dibincangkan pada kesempatan ini. Iya ini Bu Iren, kita kan udah dapat nih materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mm-mm. Kalau secara pemahaman, saya sudah mulai paham nih tentang pembelajaran diferensiasi. Mm-mm. Beberapa kali ikut pelatihan juga. Ya, baik. Dalam penerapannya, saya memiliki kendala untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Oh, begitu ya, Bu Era. Jadi, Bu Era merasa masih terkendala nih dalam mengimplementasikan ya, Bu ya, mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi Ya Bu, di kelas. Seperti itu ya, Bu ya? ya Bu. Baik, berarti pada malam ini, apa nih, Bu, fokus tujuan kita, yang ingin Ibu capai? Ya saya ingin sekali menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Mhm, Ketika ada kendala-kendala, kadang saya buntu atau tidak menemukan solusinya. Jadi saya berharap mhm. dari pembicaraan kita malam ini saya bisa mendapatkan solusi dari untuk mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di kelas. Baik, Bu Era. Jadi kalau boleh, saya, pahami dulu ini menurut Bu Era, bagaimana sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu, hendaknya diwujudkan di kelas, Bu Era? Ya, jadi pembelajaran diferensiasi ini kan bisa mengakomodir beragam kebutuhan murid Mhm, dan bagaimana kita bisa menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. mhm. Eh, dengan kita bisa mengakomodir tiga kecerdasan murid, visual, auditorial, dan kinestetik. Baik Bu Era. Jadi menurut Bu Era, apa nih fokus utama dari menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, jadi guru bisa menemukan eh, gaya belajar siswa dengan berbagai jumlah ya, dengan beberapa jumlah ya, jumlah sekitar kalau di kelas itu ada 30 anak. Mhm. Kita bisa menemukan dan bisa mengakomodir juga, Oh, mhm. mengakomodir berbagai gaya belajar mereka karena mereka punya gaya belajar masing-masing gitu. Gitu. Baik baik Bu Era. Eee, dalam Bu Era kan sudah mencoba nih untuk mengimplementasikannya, tapi belum, mencapai fokus utama kata Bu Era masih, me apa, terdapat hambatan-hambatan dalam mengimplementasikannya. Nah, sebelumnya apa saja yang sudah Bu Era lakukan sebelumnya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Ya, jadi saya menerapkan tiga gaya belajar. Saya sudah mendata Mm-mm. murid yang masuk auditorial, kemudian visual dan kinestetik. Saya sudah Mm-mm. punya datanya. Mm-mm. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan media pembelajaran dengan tiga kecerdasan tersebut, dan saya Mm-mm. sudah juga membuat LKPD-nya. Mm-mm. Karena saya tidak bisa dalam setiap hari gitu ya, setiap Ya. pembelajaran melakukannya. Oh, baik. Jadi, setelah, dalam hal yang sudah Ibu lakukan, salah satu hambatannya itu Bu Era belum bisa untuk mempersiapkannya setiap hari seperti itu ya, Bu, ya? Ya Bu. Jadi menurut Bu Era nih, apa saja hal-hal yang, menyebabkan hambatan-hambatan itu sehingga Bu Era belum bisa mempersiapkannya setiap hari? Ya salah satunya mungkin kendala biaya lah Bu ya, dana, Ya, karena kadang untuk membuat media itu kita butuh dana ya. heeh, Kemudian baik. yang berikutnya waktu.
Jadi keterbatasan waktu dengan kadang kita disibukkan dengan uh, membuat soal, kemudian kadang ada permasalahan murid yang harus kita selesaikan. Jadi kita tidak cukup waktu lah untuk mempersiapkan media pembelajaran tersebut. Baik, jadi hambatannya terdapat di biaya, kemudian waktu untuk mempersiapkan persiapan pembelajaran berdiferensiasi setiap harinya ya Bu ya? Ya Bu. Baik, jadi menurut Bu Era nih, dari hambatan-hambatan yang terjadi, kira-kira apa saja solusi yang bisa Bu Era lakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut? Ya kalau solusi bisa jadi dengan, jadi kita kan tidak sendiri ya Bu, kita punya 3 level ya di kelas 4 tersebut. Kita punya teman sejawat ya untuk kita melaksanakan diskusi, kemudian berkolaborasi. Jadi kalau memang kita sendiri memang terasa berat gitu ya, tapi kalau kita berbagi, kemudian saling sharing, terasa lebih ringan dan kita bisa saling membantu. Berarti menurut Bu Era bisa sharing dengan rekan-rekan di sekolah ya Bu ya? Iya Bu. Baik, kalau begitu jika Bu Era melibatkan atau sharing dengan rekan-rekan guru di sekolah, bagaimana menurut Bu Era, apakah nanti dalam menjalankan solusi itu kira-kira ada konsekuensi atau tidak dari Bu Era melibatkan rekan-rekan guru lainnya? Ya, jadi karena kita kan satu level ya, sebaiknya memang juga kita istilahnya tidak jauh berbeda dengan teman-teman kita di kelas yang sebelah gitu ya, kelas-kelas di sama level gitu kan. Jadi kalau kita berdiskusi, kita menemukan jalan keluar ya. Misalnya kita berbagi bagaimana media ini, teman kita yang mencari yang misalnya membuat videonya, ya mencari videonya, kita mencari misalnya gambarnya. Nah, nanti teman kita satu lagi membuat media yang lain. Jadi kita saling berbagi sehingga memang terasa lebih terbantu dan lebih ringan dalam mempersiapkan media pembelajaran tersebut. Baik Bu Era, jadi dengan berkolaborasi Bu Era nantinya berharap kedepannya menjadi lebih ringan ya Bu Era ya? Ya Bu. Baik, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini tadi Bu Era sampaikan ada hambatan-hambatan yang terjadi. Jadi saat ini jika dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Era itu berada pada skala berapa Bu Era? Sekitar 7 lah Bu. 7 ya? Angka 7. Baik. Nantinya Bu Era berharap ingin mencapai skala berapa nih kira-kira? Ya dalam waktu dekat ini sekitar angka 9 lah Bu. 9 ya untuk lebih ya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Baik, Bu Era berharap nanti berada di skala 9 ya Bu Era ya? Ya Bu. Nah, baik. Nah, untuk mencapai skala 9 nih, kira-kira strategi apa yang akan ya, ini kita strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki implementasi pembelajaran diferensiasi di kelas nantinya? Ya, yang selain dari saya berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian saya menggunakan juga barang-barang di sekitar sekolah, barang-barang media yang istilahnya tidak memerlukan biaya gitu ya, tapi dari media-media yang ada sekitar sekolah atau menggunakan barang-barang bekas, saya bisa memanfaatkannya menjadi media pembelajaran, kemudian bekerja sama juga dengan orang tua, berkolaborasi dengan orang tua sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Baik, jadi dari pemaparan Bu Era tadi, Bu Era memanfaatkan benda-benda di sekitar gitu ya Bu ya, dan Bu Era juga
berencana nanti sesuai yang Ibu sampaikan untuk berkolaborasi juga dengan orang tua seperti itu ya Bu Era ya. Iya Bu. Baik. Kemudian setelah nih Ibu merencanakan strategi tersebut, kira-kira apa yang menjadi tolak ukur bagi Bu Era nanti untuk menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu Era itu sudah tercapai dengan maksimal atau sudah sukses dalam melaksanakan rencana yang Bu Era sampaikan tadi? Ya, salah satunya dengan tolak ukur murid ya. Jika murid menjadi semakin semangat, kemudian mereka menemukan pembelajaran sesuai dengan diri mereka ya, sesuai dengan keinginan mereka, dan mereka itu enjoy gitu ya, merasa nyaman dengan pembelajaran, tidak malas-malasan, ya itu menjadi tolak ukur untuk kesuksesan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Baik, jadi menurut Bu Era, salah satu tolak ukur kesuksesan dalam implementasi ini, Bu Era bisa melihat dari siswa langsung begitu ya Bu Era ya? Iya Bu. Baik, jadi nih untuk melaksanakan strategi tersebut untuk mencapai tolak ukur yang Ibu sampaikan tadi, apa nih komitmen yang Bu Era pegang dalam nanti menjalankan rencana tersebut? Ya, jadi saya akan membuat semacam pertemuan ya, pertama dengan teman-teman sejawat untuk membuat rencana program ya, program nanti kalau semester 2 di program semester gitu ya, dimasukkan, kemudian kita masukkan juga dalam pembuatan modul ajar, sehingga nanti pelaksanaannya itu lebih bisa terukur untuk menerapkannya terutama nanti di semester 2, karena ini semester 1 juga udah hampir selesai ya Bu ya proses. Ya benar. Baik, jadi Bu Era sudah berkomitmen ya Bu ya untuk nanti di semester 2. Tadi Bu Era menyebutkan untuk menjaga komitmen ini melibatkan rekan guru sejawat. Selain rekan guru sejawat, kira-kira siapa lagi yang bisa Bu Era libatkan untuk menjaga agar komitmen ini tetap terlaksana? Selain rekan sejawat, kita melibatkan wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya, yang akan juga nanti salah satunya melaksanakan supervisi pembelajaran, kemudian juga kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Baik Bu Era, dari semua rencana aksi yang Bu Era sampaikan, mulai dari strategi, kemudian komitmen, kemudian target tadi yang Bu Era sampaikan di awal semester 2 ya Bu ya. Nanti bagaimana nih Bu tindak lanjut yang akan kita lakukan untuk memantau atau mengukur keterlaksanaan dari rencana aksi yang ingin Bu Era lakukan? Ya, bisa jadi dengan melakukan refleksi ya, refleksi diri, kemudian refleksi dari rekan sejawat, kemudian refleksi dari murid-murid, sehingga kita mengetahui sejauh mana sejauh mana dari pencapaian yang sudah kita lakukan. Baik Bu Era, mudah-mudahan nanti strategi yang sudah Ibu Era tetapkan, kemudian komitmen yang sudah dikukuhkan, target yang sudah ditetapkan bisa terlaksana dengan lancar, dengan baik, sampai pada akhirnya nanti kita bisa melakukan tindak lanjut seperti yang Bu Era sampaikan. Bu Era akan melakukan refleksi ya Bu Era ya, baik dengan rekan sejawat maupun dengan murid dan kepala sekolah, seperti itu ya Bu Era? Iya Bu. Ya, baik Bu Era, mudah-mudahan semuanya berjalan aman, berjalan lancar, sesuai dengan fokus, target, tujuan yang ingin dicapai, kemudian juga mudah-mudahan kedepannya menjadi pengalaman yang berharga untuk kita memperbaiki diri lagi, dan untuk Bu Era kemudian
mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dan mencapai tujuan yang Bu Era inginkan. Gitu ya, Bu ya. Baik, terima kasih. Apa ada lagi Bu Era pada kesempatan malam ini yang ingin kita refleksikan? Ya, saya rasa pembicaraan kita malam ini sangat membantu saya menemukan solusi dari pembelajaran kendala tadi ya, kendala pembelajaran yang saya lakukan. Saya bisa menemukan jalan keluarnya, tinggal saya bisa menerapkan nanti implementasinya. Baik, terima kasih Bu Era kesempatannya. Mudah-mudahan pembahasan dan perbincangan kita pada malam ini bermanfaat ya ke depannya. Baik, demikian dulu ya Bu Era ya. Kita tutup sesi ini ya Bu Era. Baik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.